Dialog Masisir, Talking, Sharing, and Caring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wawasan sekalian, bertemu lagi, kembali lagi di kita di channel Wawasan TV di konten Dialog Masisir. Nah, kali ini kita sedang kedatangan narasumber yaitu Muhammad Yusril Firdaus Nuzula. Nah, kita akan membahas sedikit tentang Fakultas Usuluddin, karena kan pasti namanya universitas punya banyak fakultas, ya kan? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Fakultas Usuluddin, apa saja sih keunikan di Fakultas Usuluddin, serta kapan dia berdirinya. Gimana kabar, Bang Yusril? Alhamdulillah, Bang Rizali, sehat-sehat. Karim, kulusan untuk Toyibin. Amin ya Rob. Habibi. Iya. Apa nih kesibukannya belakangan kalian? Alhamdulillah. Kemarin di Senat aja sih, di mahasiswa banyak ya program lah biasa. Apalagi di Ramadan ini kan banyak bukber yang penting pastinya, iya. Pada momen kumpul ya, silaturahmi. Bukber terus gitu kan. Itulah, sebutannya bukber kayaknya. Bukber ya. Antum di Senat Usuluddin ya kan? Alhamdulillah. Nah, kita mau tanya nih, bagaimana apa sih Fakultas Usuluddin itu? Fakultas Usuluddin ya, Bismillahirrahmanirrahim. Secara umum, Fakultas Usuluddin itu ya salah satu fakultas yang di bawah naungannya Al-Azhar, dalam hal ini Jami'atul Azhar Syarif. Karena kalau kita tinjau dari sejarahnya itu kan memang Al-Azhar itu nggak langsung jadi universitas gitu kan. Yeah. Al-Azhar berdiri pada tahun 900-an Masehi, yang itu memang ya masih bentuknya masih masjid gitu kan. Oh, berarti universitas itu bukan universitas yang tua, tapi Al-Azharnya yang lama. Iya, Al-Azhar yang lama dulu gitu kan. Nah, itu sebelum ada universitas, saya bilangnya kayak gitu kan. Nah, setelah mungkin saya bilang berapa abad kemudian, setelah dari Syiah menjadi Sunni, habis itu mulai intasyir ulum ila jami'i ilal alam gitu kan. Okay. Itu sejarahnya di situ insya Allah kalau sependek yang saya tahu itu di zamannya Syekh Abdul kala itu. Oh, Syekh Abdul itu yang memang pemikirannya sangat kalau nggak salah julukannya tuh sesuatu penggerakan yang baru ya, belum menciptakan gerakan yang baru. Tajdid. Ya, nggak hanya di Arab sendiri gitu kan, sampai di Eropa pun beliau punya salah satu agenda besar gitu kan. Artinya di Azhar ini alhamdulillah pengaruhnya salah satu yang di Azhar itu pada ya kurun 19 ya itu mulailah ada gerakan baru yang dimana Al-Azhar yang memang kodim itu saat masih berkutat di riwak dia, Arwiqoh dulu itu kan. Azhar itu punya kayak kalau di pondok itu asrama-asrama gitu, yang di samping-samping Arwiqoh. Al-Azhar itu kan punya Arwiqoh, yang punya zawiyah, yang pojokan-pojokan untuk belajar itu. Bahkan yang dulu dari Nusantara ada kan di Al-Azhar sendiri itu namanya Ruwaq Al-Jawah. Orang-orang Nusantara pada saat itu di situ gitu. Nah, setelah itu terjadi ternyata dominasinya itu ya namanya ilmu itu kan selalu punya peran pembaharuan. Yeah. Nah, dalam hari ini pun juga sama, di saat Barat sudah punya universitas yang untuk mumpuni, kayaknya Abdul ini berpikir gitu kan, kayaknya Al-Azhar juga butuh yang seperti ini gitu. Yeah. Gerakan pembaharuan seperti itu pun ada. Artinya Al-Azhar kalau nggak salah tahun 1931 itu ada qoror dari Mesir sendiri yang itu bahwa ditetapkannya sekarang pendidikan harus ada universitasnya. Dan akhirnya ya tepat pada tahun itulah 1931 kalau nggak salah itu ditunjuklah Syekh Abdul Majid Al-Labban kalau nggak salah. Beliau itu dijadikan Syekhul Usuluddin gitu. Dulu belum ada dekan seperti sekarang. Kalau sekarang Amit kuliah, dulu belum ada Syekhul Usuluddin. Nah, Syekhul Usuluddin itu dulu ya dekan itu tadi. Oh, cuma orang tertinggi penyebutnya Syekhul Usuluddin 1931. Jadi kalau track recordnya itu ya mungkin sejarahnya Usuluddin tuh berdiri ya pas itu Fakultas Usuluddin dalam hal ini ya. Di Al-Azhar dulu universitasnya yang pertama kali fakultas yang ada itu Usuluddin. Oh, pertama dari yang lain Usuluddin. Al-Aqdam Al-Jami'ah itu yang di Al-Azhar itu Usuluddin. Baru setelah Usuluddin ada Syariah, Logo dan sebagainya gitu. Sekarang sampai Ziro'ah, I'lam kayak teman-teman kemarin maba itu ada yang masuk I'lam gitu. Iya, nyasar mereka itu. Mau ngapain gitu ya, ke Mesir gitu kan, I'lam gitu. Pulang-pulang ke Indosiar gitu. Iya, makanya jadi media partner. Kayaknya abis ini ke kawasan malahan. Iya, boleh. Itulah. Ya, jadi 1931 itu ya berdirinya atau enggak berdirinya Usuluddin berdirinya
Iya, tahun 1931 tadi itu ya. Tadi itu. Oh, baru Kalau usul sampai pertama. sekarang berarti 2002 ya kira-kira Lumayan. 91 tahun lah. Hampir Wah, 100 iya, tahun, hampir betul. 1 abad kayak gitu Usuluddin sendiri. Kita belum lahir udah ada dulu nih. Iya. Oh, berarti yang pertama kali muncul tuh tentang jurusan agama dulu ya. Salah satu Iya. Usuluddin yang paling pertama. Usuluddin. Kemudian Syariah, lain-lain. Dogo dan sebagainya. Kalau Amit yang sekarang siapa namanya? Untuk namanya sekarang baru kemarin ya di kalau nggak salah 2021 ya itu Syekh Muhyi Azab, Muhyin Azab. Profesor Doktor Muhyi Azab. Beliau Kebanyakan dia. profesor ya, Oke. kebanyakan profesor doktor itu. Sebelumnya juga begitu. Tapi kalau yang Syekh Muhyi ini beliau backgroundnya akidah falsafah. Oke, falsafah. Iya. Oh, sama kayak jurusan saya nih. Oh Kayak iya. juga nih. Oh, Masya semoga Allah. tidak Amit ya. Waduh. Amin. Bener. Oh, itu setiap berapa tahun sekali ganti Amit? Sebenarnya kalau koro ya saya belum tahu secara detail ya. Tapi kalau Syekh Abdul Fattah Abdul Ghani Al-Awari sebelumnya Syekh Muhyi ini itu dari 2014 loh 2014. sampai 2020 berapa tahun? 6 tahun lebih kan. Oh, lumayan. Itu lumayan. Oh, berarti Makanya- sama kayak Grense gitu yang nggak ada batas waktu gitu. Ya sebenarnya ada, cuman kayaknya beliau masih dipandang karirnya bagus gitu mungkin kan oke. salah satunya. Itu baru diganti oleh beliau ini Syekh Muhyi Azab. Berarti masih baru setahun berarti ya dari 20 Ya, maybe segitulah. Ya jalan 2 tahun kali. Iya. Alhamdulillah. Ajib. Dan itu pas peralihan saya. Jadi pas kemarin dilantik itu ya kami masih yang kayak newbie juga gitu. Biasanya kan sebelumnya saya juga pernah di menjabat di Senat juga yang biasanya sama Syekh Awari kayak gitu kan. Pas saya menjadi wakil ini ketemunya sama Syekh Muhyi. Ya untungnya beliau itu banget sih sama Wafidin, alhamdulillah. Sangat welcome ya. Welcome banget. Ya hampir sama kayak sebelumnya kayak gitu kan. Syekh Awari juga. Ya alhamdulillah welcome juga. Welcome juga. Ajib. Berarti. Nah, satu hal yang menarik nih. Kan karena Al-Azhar muncul yang paling pertama kali Usuluddin. Nah, di Indonesia juga kan pasti punya tuh kan Universitas Islam yang pastinya juga punya Fakultas Usuluddin. Ya. Nah, yang perbedaannya itu apa gitu? Sehingga teman-teman Indonesia tuh memilih, aduh mending gua ambil Usuluddin di Kairo aja deh di Indonesia. Nah, pasti ada sesuatu yang berbeda tuh yang bikin menariknya. Kira-kira apa tuh? Mungkin ya karena pribadi saya belum pernah ya kuliah di Indonesia, jujur saja gitu. Tapi alhamdulillah saya juga punya teman-teman yang ya kuliah di Indonesia dan kebetulan juga di Fakultasnya sama juga. Usuluddin kayak gitu. Secara garis besar sih, itu yang pertama memang dari penjurusan. Kita tahu Usuluddin sendiri kan ada 4 tuh Ya, jurusannya ada 4. Nah, gitu kan. apa aja Ada yang pertama akidah falsafah kayak antum. Ya. Yang kedua tafsir, ulumi, hadis wa ulumi, yang terakhir dakwah wa saqafah Islamiyah. Islam ya. Oke. Bang Yusuf sendiri gimana? Apa ya? Allah, saya malu sendiri sebenarnya. Oh, Habib bisa Saya hadis ya. ya. Iya. Ajib. Alhamdulillah hadis. Jadi 4 itu kan. Kalau di Indonesia ternyata saya menemukan fenomena yang mungkin agak berbeda gitu. Di Indonesia ternyata lebih banyak loh. Jadi Fakultas Usuluddin itu nggak cuman 4 itu tadi, bahkan ada yang memang tasawuf ada sendiri. Oh. Sosiologi agama juga ada sendiri. Bahkan kayak antum nih akidah falsafah kan, Iya. ada muqarrar di situ, diktat itu yang membahas muqarranatul adiyan, ya kan? Di Indonesia itu malah itu ada pembagian sendiri. Jadi jurusannya ada lagi studi Akidah agama-agama namanya. Oh, Studi oke. agama-agama di situ. Itu muqarranahnya di situ. Ya masih banyak lagi lah, sosiologi agama, terus perbandingannya itu tadi banyak. Jadi kalau di sini kan 4, di Indonesia bisa lebih. Gitu. Bisa lebih ya. Tapi itu pun yang saya lihat memang di UIN ya. Di UIN tuh kebanyakan kayak gitu. Karena memang di universitas yang notabene itu yang nggak UIN ya jarang lah ada Usuluddin situ, walaupun memang ada soal kampanye. Tapi yang saya lihat memang yang baik dan kalau menurut saya ya, yang baik dan mungkin lebih dekat dengan Azhar seperti yang contohnya di UIN Syarif itu kan. Bahkan ada fakultas yang Syarif Syarikat Jakarta. Islamiyah. Iya. Itu kan ada yang memang seluruh kurikulumnya itu hampir sama seperti di Azhar. Makanya kalau sudah S1 di sana, nanti bisa ilhaq ke sini. Tapi syaratnya itu tadi lebih gampang. Karena sudah sama kan. Bisa kan nggak diktatnya. boleh tuh S2 dari Indonesia udah S1 nih ke sini pengen ngelanjut S2 itu susah. Karena gitu? iya di Azhar tuh seperti itu. Kenapa tuh yang bikin susah tuh kenapa? Ya emang dasarnya apa ya? Mungkin Azhar memandang ya kurikulumnya mungkin beda, ya kan? Manhaj yang diberikannya mungkin beda. Oh iya, biar dia belajar di sini tuh nggak susah lagi gitu iya. kan. Sudah sama Nah, itu. yang di UIN Syarif itu kalau nggak salah ya itu. Jadi dari awal sampai akhir itu memang muqarrarnya pun muqarrar Azhar. Teman saya pernah tanya kan, muqarrar diktatnya sana apa gitu. Diktatnya
kayak gini bang, wah ini dari Azhar loh gitu. Plek Kelihatan, banget. iya plek banget gitu. Bisa dibilang cabang Al-Azhar lah ya. Nah, itu. Boleh lah ya, tipis-tipis Gitu, lah. gitu. Jadi itu tadi sih mungkin dari umum, secara umum ya itu tadi. Nah, terus yang nomor 2 dari itu penjurusannya. Penjurusannya. Kalau kita nih kayak Bang Rizal juga kan penjurusan akidah kan di berapa tuh? Tingkat 4. Tingkat 3 maksudnya ya. Tingkat 3. Kalau di Indonesia itu dari awal. Jadi saat saya maba nih saya udah dapat jurusan. Nggak kayak di sini kan kita maba masih dikenalin dulu kan. dulu secara amah lah, belum takhusus kalau istilahnya sini. Jadi kita masih dikasih mantik lah, masih dikasih hadis, Iya. dihantam tafsir, hantam tauhid, ilmu kalam juga ya. tuh. Biar ya memang kita nanti terprogram dalam otak yang tahu kan, bagi orang yang tahu dan memahami gitu kan. Oke. Yang belum memahami kan ya. Oke, nggak tahu catatan lagi. penting itu bagi yang memahami dan tahu ya. Iya. Itu Anjing, makanya anjing. dihantam itu barulah mungkin kalau yang tahu lagi nanti di tingkat 2 bakal wah kayaknya kemarin saya di tafsir kayaknya masih lemah gitu kan. Kayaknya saya milih masalah agama ini demen banget lah pokoknya gitu. Oh akhirnya dia punya ketertarikan di akidah. Di tingkat 3 baru ada takhusus tadi penjurusannya yang lebih dakik. Berarti sistemnya gitu supaya emang teman-teman ini bisa dari Indonesia itu mereka sudah punya bayang-bayangan pastinya kan. Iya. Ketika masuk tingkat 2 dan 3 mereka bisa lebih introspeksi diri lah ya. Saya cocoknya di mana nih? Cocoknya di mana nih? Kurang di Jadi mana mungkin nih? disclaimer bagi teman-teman yang di Indonesia juga ya, itu tingkat itu kan kalau di sini firqah ula itu berarti ada 2 semester gitu kan. Jadi semester 1 dan 2 itu firqah 1, firqah 2 selanjutnya gitu. Jadi di sini mungkin baru di semester ke berapa? 6 berarti. 6, 7 ya gitu Oh kan. iya, di Indonesia sistemnya per semester ya? Iya. Kita sini beda tingkat. 5, 6, 7, 8 gitu kan. Itu baru penjurusan. Kalau di Indonesia itu dari semester 1 udah penjurusan. Dan kata teman saya itu kalau di Fakultas Usuluddin di Indonesia itu rata-rata di semester 4 itu sudah selesai semua ilmu dasarnya. Ilmu dasarnya. Nah, setelah itu di atasnya 5 sampai selanjutnya ya. Kalau memang dia memang rajin kan 8 udah skripsi. Oke, Kadang-kadang kan masih ada yang sampai 10 semester gitu kan. Itu harga tani lah ya. Harga tani. Di sini pun juga ada gitu. Jadi Tapi personnya nggak kelihatan aja gitu ya, kan. betul. Siapa tahu dia ingin mendalami lagi, dapat pengalaman lagi ya. Kita harus berkhusus Terus nubona ya. Apalagi di bulan puasa ini. Benar. Habibi. Ya, jadi itu tadi. Jadi setelah 4 semester tuh kata teman saya itu udah selesai lah ilmu-ilmu basicnya masalah penjurusannya. Ya entah itu hadis, entah itu tafsir, itu selesai semua. Baru yang 5 selanjutnya itu hanya penerapan sama lebih ke pengembangan. Dan itu pun yang saya rasa di sini belum ada ya. Dalam tanda kutip bikul ihtiram ya. Karena kita tahu penjurusan itu baru di tingkat 3. Dan sampai 4 habis itu LC gitu kan. Iya. Ya kalau ngelanjutin, kalau enggak gitu kan. Kita masih kurang praktik dan memang ya itu dari pengembangannya. Di Indonesia itu kebanyakan kontekstualisasi dari apa yang telah dia pelajari kayak gitu. Kalau di sini kan kita ya bagi yang tahu. Itu bakal ada kajian-kajian, beliau mukorona sendiri. Itulah yang mungkin membedakan ya kita dengan senior-senior kita, sebutlah kayak Habib Quraisy, senior-senior yang lain itu kan memang Ustaz Somad ya. Ya itu, jadi mukorona kitabnya yang banyak gitu. Artinya di situ ada praktek dan kontekstualisasi. Dan itu wajib loh bagi ya mungkin warga usul sekalian gitu. Jadi nggak cuma di kuliahnya aja, tapi lebih ke talaki sama kajian tuh juga sangat menunjang kayak gitu. Iya sih betul. Karena saya sempat masuk kuliah tuh dosen pernah bilang Al-Azhar ini bukan terpatok di kuliah saja, ya kan? Kalau dipresentasikan tuh 35% di kuliah, sisanya di talaki. Bos, benar. Betul kan? Benar. Berarti teman-teman usul harus rajin talaki juga, bukan hanya kuliah, ya kan? Iya, benar. Biar betul-betul Karena kita ini Al-Azhar itu nggak cuman jamiatan saja, tapi juga jami'an. Nah, di lain sisi juga gitu. Kita talaki terus, yang penting kan talaki. Ntar kuliah kan bisa talhisan kayak gitu kan. Jadi nggak bener juga. Gitu. Kan kita wasati. Wasati, gitu kan. tengah-tengah Ada kan. jami'an dan jami'atannya harus balance. Kayak gitu. Karena nggak bisa dipungkiri, apa yang di kuliah itu nggak ditalaki. Nah, itu juga sebaliknya. Nah, itu. Ya kan? Bener banget. Baik kan talaki kan kadang-kadang mereka pakai bahasa-bahasa turos tuh. Nah kalau di kuliah kita pakai bahasa modern tuh yang macam-macam lah ya intinya lah ya. Ajib. Itu kalau yang dari penjurusan ya masih banyak sih perbedaan-perbedaan yang secara umum mungkin globalnya itu. Jadi di Indonesia lebih banyak kontekstualisasinya kayak gitu daripada yang di Al-Azhar sendiri. Jadi memang benar-benar. Tapi yang saya temukan lagi itu mungkin dari pendekatan turosnya. Pendekatan turos, oke? Al-Azhar itu kan harus ya kalau sama turas tuh bener-bener dijaga banget. Iya gitu betul. Kan.
Beliau yang Al-Azhar ini sebagai penunjangnya ya Turos yang menjadi sisi keilmuannya dan sisi mungkin yang tadi disampaikan istimewanya Azhar itu apa gitu. Ya Turosnya. Turosnya. Gitu. Kita tahu ulama-ulama Azhar itu ya bisa dibilang mesinnya Turos gitu. Mesin pencetaknya Turos banyak. Kita sebut siapa kan banyak. Kalau dulu senior saya itu bilang katanya kamu itu di Azhar gudangnya ilmu dan kiblatnya ilmu. Tapi nggak begitu mudah untuk melihat kiblat itu gitu. Yeah. Kamu bakal tahu di jami dan di jamiahnya kayak gitu. Nggak semua orang bisa melihat kiblat gitu. Iya, betul. Itu kataku bener juga ya gitu kan. Iya, nah kaitannya itu ternyata ya itu kalau kita pelajari lagi di Azhar apa sih yang membuat Azhar sampai sekarang tuh di apa dalam tanda kutip kiblat ilmu kan. Kalau kiblatnya Islam kan Maka Madinah. Kalau kiblat ilmu tuh Mesir gitu. Apa sih yang jadi ya salah satunya itu adalah Turosnya. Penjagaan Turos di Al-Azhar itu ketat banget. Berarti memang mereka sangat dari turun-temurun dijaga terus sampai terus kayak gitu kan. Walaupun memang setelah ada Turos itu ya apa muhafadzah alal qadimis sholihnya ada, tapi juga wal akhdhu bil jadil aslahnya juga ada. Dalam apa ya banyak kajian-kajian terus kontekstualisasi dari Turos kayak gitu dan itu mungkin di jamiahnya itu mungkin kita harus banyak-banyak mencari lagi gitu kan. Oke, contoh nyata aja tuh kayak apa namanya diktek yang kita pelajari itu. Muqaron ya, Muqaron. Itu kan juga dicampur kan, diambil dari Turos-Turos. Iya. Gabung gitu. Digabung. Bahkan diktat kita pun masih ada loh yang memang pure Turos ya, gitu kan. Ada. Jadi nggak semuanya kayak contoh tafsir tuh. Nah, tafsir tahlili apalagi ya. Semua ada tahlilinya itu rata-rata dari kitab Turos seperti itu. Contoh itu sih yang dicampur, yang diambil dari kitab-kitab tuh kayak kitab mantik. Itu kan diambil dari sini. Iya, saya sendiri mungkin nggak tahu secara itu mendetail ya yang ada di Indonesia. Mungkin ya persentase penggunaan Turos tuh mungkin lebih banyak di sini kayaknya seperti itu. Jadi teman-teman yang di Indonesia mungkin ya itu tadi keistimewaannya di Al-Azhar itu ya Turos gitu. Jadi yang kesini ya harusnya kalian sudah harusnya ya itu berkenalan sejak lama dengan Turos sebelum ke Azhar. Banyak di pondok tuh betul dalami dulu. Nah fenomenanya terjadi kan seperti itu. Jadi teman-teman banyak sekali ya mungkin dalam saya juga begitu sih sebenarnya. Masih mungkin dalam Turos itu kurang dalam pemahamannya, pengalamannya di Turos akhirnya kayak nggak kenal sama Turos gitu. Akhirnya ya itu banyak teman-teman yang ngeluh, ini gimana sih mantik ini kok bingung susah, kok belum gitu ya. Ya banyak teman-teman yang diskusi dan sebagainya. Itu salah satu ya begitu tadi. Mungkin dari Indonesia belum terlalu kenal dengan Turos itu tadi, belum mendalami secara literasinya mereka ditingkatkan lagi gitu ya. Tadi sih. Poinnya itu tadi sih poinnya. Banyak membaca gitu kan. Usikum wa iya ya sih. Usikum wa iya ya betul banget. Terus kira-kira siapa nih ulama yang terkenal yang keluaran Fakultas Usuluddin terutama dari Al-Azhar? Mau yang di Indonesia atau yang luar Indonesia kira-kira? Kalau yang dari Indonesia sih dari dulu ya, saya tuh ngefans banget sama Al-Habib As-Sayyid Profesor Dr. Habib Quraish ya. Itu lagi ya, anak emasnya Sulawesi ya kan? Ya, betul banget. Anak emas Sulawesi. Saya pun mengira ya Allah beliau itu memang kalau dilihat dari itu track recordnya beliau di Azhar itu kan sangat lama banget kan di sini. Beliau dari tahun berapa itu? 19 sebelum Saurah bahkan kan itu. 1950 sekitar itu beliau udah masuk di sini kayak gitu kan. Sampai di sini profesor kan beliau. Dan pulang itu ngarang lagi tafsir Al-Misbah yang 15 jilid. Oh iya yang 15 jilid banget. Sampai beliau juga jadi salah satu jadi anggota Muslim Elder atau Masjid Al-Hukama yang sama dengan saya itu. Yang kemarin sempat beliau datang ke sini. Satu-satunya dari Indonesia siapa? Beliau. Quraish. Makanya itu ya salah satu yang dari Usuluddin. Lagi-lagi itu kakak kelas kita. Kakak kelas kita, betul kan? Senior kita di Usuluddin ya. Gitu kan. Ada juga banyak lah kayak TGB ya kan. TGB yang sekarang jadi ketua UAI juga beliau Usuluddin juga. Dan masih banyak lagi lah. Ustadz Somad itu juga Usuluddin. Dan Syekh Ahmad juga dari Usuluddin juga. Nah, benar. Lu juga Usuluddin juga. Kayaknya saya melihat kalau Grand Syekh itu ya nggak tahu ya. Itu kebanyakan kok Usuluddin gitu. Iya sih betul. Nggak tahu ya. Ini bukan kok saya tuh fanatik. Enggak. Dan memang fakta seperti itu. Iya, fakta seperti itu. Kebanyakan Grand Syekh itu dari Usuluddin. Ya alhamdulillah. Ala nikmatil Azhar juga lah. Wah, ala nikmati itu Usuluddin juga. Berarti kita kalau memang betul-betul mempelajari, insya Allah bisa lah seperti beliau ya. Insya Allah. Bibarakatikum lah. Insya Allah. Doa lah insya Allah. Iya, insya Allah. Nah kira-kira yang terakhir nih,
Kan antum juga di Senat Fakultas Usuluddin. Nah, kira-kira dari Indonesia sendiri itu berapa sih teman-teman Indonesia yang masuk di Usuluddin? Terus setiap tahunnya bertambah? Data ya berarti ini? Ya. Kalau pengetahuan saya ya, kemarin, tapi ini masih belum direkap lagi, 2021 kalau nggak salah, Senat minta ke konsuler. Itu kalau kita catat sekitar 3.850 sekian. Artinya kalau dulu di 2021 kata dari PPMI kan ada 10.000 lebih gitu. Jadi kan 3.000 berarti udah sepertiga dari jumlah mahasiswa yang ada di sini. Benar. Dan itu belum ditambah dengan yang anak baru sekarang kan. Kayaknya saya bisa ngomong 4.000-an lah insya Allah. Kalau realnya kayaknya segitulah. Tapi kalau dari datanya 2021 tadi 3.600. Berarti teman-teman Senat lagi proses pembaruan data lagi ya? Insya Allah gitu. Ajib. Berarti menarik nih Usuluddin ya? Iya. Berarti mereka udah punya alasan ini untuk ambil Usuluddin ya? Insya Allah lah. Ya bagi teman-teman yang pengen lah ke Usuluddin ya itu tadi. Gambaran umumnya kalau di Azhar itu seperti itu kayak gitu. Nanti kalau teman-teman ingin lebih tahu lagi tentang penjurusannya ada kan di YouTube Senat ya? Insya Allah nanti kita juga punya ya khusus lah konten buat teman-teman sekalian. Kalau ini tadi kan umum. Kalau teman-teman pengen tahu jurusan apa sih yang ada di Usuluddin dan bagaimana track recordnya, tantangannya seperti apa. Nah, stay tune ya. Nanti insya Allah stay tune terus pokoknya. Kalian secara umum di sini, nanti penjurusannya di Senat Usuluddin. Insya Allah ya. Terakhir nanti saya lupa nih. Ini kayaknya menarik nih. Suka duka menjadi jadi mahasiswa Fakultas Usuluddin apa? Mungkin dari proses ijroatnya. Ijroat ini maksudnya daftar ulangnya segala macam. Aduh, suka dukanya ya. Itu pasti ada. Dibuklohin lah atau apa. Itu kan ada internal juga, ada eksternal juga. Iya. Yang kalau internalnya di sini yang masih di Azhar itu ya rata-rata dari ijroatnya kan. Tapi alhamdulillah semakin tahun ya semakin ya bagus lah. Teman-teman juga alhamdulillah juga kemarin sempat kita lobby juga masalah administrasi khususnya dari maba kemarin itu dan komunikasi sama pihak administrasi ya. Kita tahu lah Azhar itu masih kalau dari administrasi itu masih kolonialis lah saya bilang. Iya betul lah. Semuanya pakai kertas. Kalau di Indo kan di Indo semua pakai data, baik komputer, internet, bayar udah nggak tobur sampai dari subuh kayak gitu kan. Langsung ke ATM jadi satset dulu lah ya. Kalau di sini kan harus kayaknya itu lebih hikmah juga, harus sabar dan sebagainya. Itu sih kalau yang dari internalnya. Dari ya kalau suka dukanya apa ada lagi nih kalau yang eksternalnya mungkin saat kita pulang gitu. Yang pertama sih mertua sih kayak enggak ya. Waduh. Ekspektasi maksud saya orang tua gitu. Orang tua ya. Ekspektasi orang tua kita itu kan mertua juga orang tua sih. Bener. Perlu kita pikirkan matang-matang gitu. Jangan sampai kita balik itu kayak wah ini anak Azhar nih kayaknya pinter seperti ini gitu kan. Syariatnya main gitu. Fikihnya kayak di luar kepala gitu kan. Ternyata pas kita ke sana saya dulu Usuluddin kayak mau nangis kayak tapi nggak apa sih, ala kulli hal ya itu suka duka yang harus kita tanggung bersama. Artinya kita punya teman kan di Usuluddin juga banyak aliansinya kayak gitu kan, bahkan sampai di Indonesia pun ada banyak alumni dan itu harus sharing kayak gitu. Sharingnya betul. Suka dukanya sudah ada backupan lah. Kalau sukanya itu tadi, alhamdulillah saya masuk di fakultas yang memang kebetulan sama dengan Gransyah sekarang Al-Imam Akbar atau ya sama atau ya. Ya sama lah. Konco ya. Oke lah betul. Inti memang ya nggak bisa dipungkiri kita di Indonesia sudah mencap kita sebagai orang agama gitu. Benar. Dan mereka nggak bakal nanya kalian jurusan apa atau apa gitu. Jadi ya sama seperti ciri khasnya Al-Azhar lah, kita harus bisa menguasai paling tidak dasar-dasarnya ilmu agama gitu kan. Ya terlebih lagi yang jurusannya kita ya kita perdalami lagi gitu kan. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah teman-teman. Di dialog Masir kali ini kita sudah membahas perkenalan tentang Fakultas Usuluddin. Jadi teman-teman sudah punya alasan dong pastinya untuk masuk Fakultas Usuluddin ya. Adalah contoh tubuh di perkita apa pemantik atau itu ya orang yang kita ikuti di belakang apa? Role model ya. Role model udah ada lah kayak Fid Quraisy ya kan, Gransyah, Somad. Jadi ya masuklah Usuluddin. Nah kalau mau ingin lebih tahu lagi tentang jurusannya, berkunjung ke YouTube Senat Usuluddin. Insya Allah. Stay tune aja lah di YouTube ini ya. Stay tune aja. Insya Allah bakal muncul. Tonton, ya. Subscribe juga, like dan komen ya. Ya mungkin seperti kali ini saja di konten dialog mahasiswa kita seperti motonya dialog mahasiswa.
Talking, sharing, and caring. Nah, oke, sampai di sini saya Ahmad Baksir dan Muhammad Isri Firdaus Nuzula. kita bertemu lagi di next konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.